Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memaksimalkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya umur yang Allah berikan kepada kita adalah bonus, adalah karunia yang diinginkan oleh setiap orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka meminta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedetik di dunia ini untuk melakukan amal saleh. Maka kita yang hidup hari ini, yang duduk di sini maupun yang tidak sedang duduk di sini, dimanapun umat muslim dan umat muslim berada, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah dengan memaksimalkan diri kita untuk terus beribadah dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalli wa sallimu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'ut tabi'in wal mujahidin, tsumma al-amsal wal amsal. Semoga kita semua yang duduk hadir di sini menjadi bagian orang-orang yang sama-sama ingin menegakkan dinullah, dinul Islam dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan sosial kita. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum 'ala ta'atih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan al-faqir untuk menyampaikan kembali, melanjutkan kisah kedua anak Nabi Adam, yang mana kemarin sudah dijelaskan kronologi atau latar belakang kenapa bisa terjadinya pembunuhan antara kedua anak Nabi Adam ini, yaitu Qabil membunuh Habil. Maka ada dua alasannya, yaitu karena yang pertama kedengkian, iri yang dimiliki atau yang keluar, yang dipendam oleh Qabil karena melihat adiknya mempunyai kelebihan dan dilebihkan oleh Adam alaihissalam. Yang tentunya kelebihan ini adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita bahas dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Lalu yang alasan yang kedua adalah karena masalah menolaknya Qabil untuk menikahi adiknya. Karena saat itu Hawa dapat melahirkan dalam sebuah riwayat, ada yang meriwayatkan 120 kali melahirkan, ada yang 40 kali melahirkan, dan semuanya kembar. Semuanya merupakan anak laki-laki dan perempuan. Dan pernikahannya adalah antara anak laki-laki dan perempuan yang tidak sekandung. Namun Qabil menolak itu, ingin menikahi saudari sekandungnya, yang mana itu sudah diperintahkan oleh Adam untuk menikahi Habil sebagai adiknya. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menggambarkan kisah kronologis terjadinya peristiwa ini dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31 yang telah dibacakan satu ayat di awal pembukaan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kami menceritakan kisah tentang anak Nabi Adam, watlu alaihim, wahai Nabi Muhammad, watlu alaihim. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr di sini untuk memerintahkan yang berarti anjuran, ceritakan. Alaihim naba abnai Adam bil haqq. Kedua anak Nabi Adam bil haqq, dengan benar. Artinya kisah yang akan dipaparkan oleh Allah dalam ayat ini adalah kisah yang sesungguhnya daripada kejadian peristiwa saat itu. Bukan cerita-cerita yang dikarang oleh ahli kitab ataupun karangan-karangan para orang-orang terdahulu. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya dipinta untuk berkurban. Kenapa dipinta untuk berkurban? Karena tadi yang pada akhirnya karena Qabil menolak untuk menikahi saudari dari Habil, akhirnya dan kekeh dan terus memaksa untuk menikahi saudarinya. Maka dari itu Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Dan kurban siapa yang akan diterima, itulah yang akan nanti mendapatkan keputusan. Dan nanti Allah lah yang sudah menentukan, bukan Nabi Adam yang menentukan, yang memilih siapakah kurban yang akan diterima dan yang akan tertolak. Langsung Allah yang memilihnya. Maka di sini Allah firmankan qarraba qurbana, ketika keduanya memilih atau diperintahkan untuk berkurban. Saat itu Habil berprofesi sebagai seorang penggembala atau peternak. Dia ahli dalam hal berternak. Sedangkan Qabil keahliannya adalah bertani. Ahli dia menanam sawah dan tumbuh-tumbuhan, bercocok tanam adalah keahlian dari Qabil. Maka tatkala diperintahkan keduanya untuk berkurban, Qabil berkurban dengan gandum, dengan tumbuh-tumbuhan, hasil panennya yang begitu melimpah. Sedangkan Habil diperintahkan atau dia berkurban dengan domba dan kambingnya yang gemuk, yang paling terbaik yang dia miliki dari peternakannya. Keduanya sama-sama berkurban. Namun perbedaannya adalah kualitas kurban yang diberikan oleh Qabil dan Habil berbeda, sangat berbeda jauh. Habil memberikan segalanya yang terbaik yang dia miliki, bukan untuk mendapatkan seorang wanita, karena nanti Allah jelaskan di sini, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka di akhir ayatnya Allah jelaskan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguhnya kurban yang dilakukan oleh Habil dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, adalah bentuk daripada sikap ketakwaannya, bukan untuk mencari cara gimana caranya tampil unjuk gigi di depan ayahnya, tidak. Ya, sedangkan Qabil ternyata dia memberikan kurban, hasil panennya adalah yang paling terburuk. Dia tidak mempersiapkan sebaik mungkin, tidak memberikan sebaik mungkin hasil panennya untuk dikurbankan. Dan ini adalah sikap yang tidak maksimal, sehingga kurban Habilah yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, "Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sungguhnya kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, mencapai derajat kebaikan, khair, kecuali kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai, apa yang kalian senangi, apa yang menjadi passion kita, itu kita korbankan.
sampai kita mengorbankan itu, maka di sanalah akan mendapatkan kebaikan. Begitupun dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya yang dikorbankan oleh orang-orang yang musyrik tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yanalul taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, bukan berapa besar korbannya, kurban yang dia berikan. Maka dari itu yang diterima adalah kurban milik Habib. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu dua orang ini, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, sedangkan dari yang lainnya tidak diterima. Karena alasannya adalah tidak memaksimalkan perintah Allah, tidak memaksimalkan sedekah yang dia berikan semaksimal mungkin kepada Allah, memberikan yang terbaik yang dia punya. Yang terbaik itu bukan berarti jumlahnya banyak. Kalau misalkan seorang yang gajinya 10 juta memberikan 100.000, dengan orang yang gajinya 1 juta memberikan 100.000, maka yang terbaik itu orang yang mempunyai gaji 1 juta tapi memberikan 100.000. Karena itu yang terbaik, yang terbanyak yang dia miliki. Tidak tergantung besar jumlah yang diberikannya, tapi yang terbaik. Kalau misalkan dia mempunyai harta yang dia cintai ataupun ilmu yang dia kuasai, kekuatan yang dia miliki, tatkala ia bisa memberikan yang terbaik, maka berikanlah yang terbaik. Bukan dengan maksud untuk tujuan dunia, untuk mendapatkan apapun yang akhirnya adalah capaian-capaian duniawi. Itulah kenapa alasan Qabil ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditolak dan keputusannya sudah pasti, Habil yang akan menikahi saudari perempuannya Qabil, maka timbullah rasa dendam. Ya, sudah awalnya dendam karena Habil mempunyai kelebihan dibandingkan Qabil, terutama dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi tidak diterima kurbannya, maka muncullah rasa dendam yang berkali-kali lipat dari Qabil. Maka kata Allah dijelaskan dalam firman-Nya, dilanjutkan, qala la aqtulannak, maka Qabil berkata akan membunuh. La aqtulannaka, sungguh aku akan membunuh kamu. Di sini Allah jelaskan menggunakan dan bertasydidnya. Allah jelaskan di sana, Allah ingin pastikan bahwa sungguh pasti akan dibunuh Habil. Artinya sudah benar-benar tekad yang kuat, dendamnya sudah memuncak dengan sebuah peristiwa yang sebelumnya terjadi. Ini adalah puncak peristiwanya ketika ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil ingin membunuh Habil dengan niat, benar-benar niat membunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Allah akhiri ayat ini dengan begitu indah susunan ayatnya, di mana menceritakan tentang kisah dua orang dan diakhiri dengan kalimat yataqabbalullahu minal muttaqin. Kesimpulan daripada satu ayat ini, daripada dua kisah manusia yang hidup pada zaman Nabi Adam ini, intinya adalah tentang ketakwaan. Di sini Allah ingin membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ini yang ingin Allah tekankan dalam kisah kedua orang atau kedua anak Nabi Adam ini. Yang dimana ayat-ayat selanjutnya ini menggambarkan sifat-sifat ketakwaan yang dimiliki oleh Habil. Dan bagaimana Qabil tidak dapat menerima perintah Allah. Takwa kan artinya menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Atau banyak arti takwa yang lain. Tapi salah satunya adalah takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah yang akan dibahas di ayat-ayat selanjutnya. Insyaallah jika Allah menghendaki dan Allah mempertemukan kita di lain waktu. Maka kesimpulannya, ketakwaan adalah
kunci utama seseorang diterimanya kurban atau sedekah atau infak atau apapun yang dia miliki, kuncinya adalah ketakwaan. Tanpa ketakwaan maka itu semua akan sia-sia. Barakallahu fiik. Bila ada kesalahan datang dari diri pribadi, bila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, aku memohon